warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nurdiana di channel Nurdiana MNJ 23D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kertas kerja audit. Apa sih kertas kerja audit? Jadi, kertas kerja audit mengacu pada dokumen yang disiapkan atau digunakan oleh auditor sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dokumen-dokumen tersebut termasuk meringkas bisnis klien, alur proses bisnis, program atau prosedur audit dokumen, atau informasi yang diperoleh dari klien, dan dokumen pengujian audit. Kertas kerja audit terkadang juga disebut sebagai dokumen audit. Dokumen-dokumen ini adalah bukti yang mendukung auditor untuk membuat kesimpulan mereka atas laporan keuangan. Misalnya, seorang auditor memiliki perjanjian dengan klien untuk mengaudit laporan keuangan. Sebelum menandatangani surat perjanjian audit, auditor harus memperoleh beberapa informasi tentang klien, mendukung uji tuntas klien, dan menilai apakah mereka harus memperoleh atau menerima perjanjian. Dalam hal ini, jika perjanjian sudah siap ditandatangani, itu berarti penilaian sudah dilakukan dan diterima. Berikut informasi yang tercantum dalam kertas kerja audit. Yang pertama, informasi tentang anggota tim audit dan pekerjaan yang dialokasikan untuk mereka. Yang kedua, apakah auditor mengikuti semua standar audit atau SA yang berlaku atau tidak. Nah, yang ketiga, apakah pihak yang bersangkutan merancang audit atau tidak. Yang keempat, apakah ada pengawasan yang tepat atas pekerjaan yang dilakukan yang memungkinkan anggota tim. Yang kelima, anggota tim audit untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis berkas audit. Secara garis besar, berkas audit terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada berkas audit permanen atau permanent audit file. Yang kedua, berkas audit saat ini atau current audit file. Baik, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama berkas audit permanen atau permanent audit file. Nah, file audit permanen berisi informasi yang terus berkelanjutan dan relevan untuk masa depan. Informasi seperti anggaran dasar, perjanjian pinjaman, sewa, dokumen yang terkait dengan pengendalian internal, catatan kebijakan akuntansi yang diikuti, pengamatan signifikan atau audit sebelumnya, harus dicantumkan dalam audit file permanen. Nah, isi berkasnya itu ada salinan yang dilegalisir dari Memorandum of Association, anggaran dasar untuk perusahaan, dan akta kemitraan untuk firma kemitraan. Terus salinan semua perjanjian atau kontrak penting dan dokumen lainnya. Selanjutnya, informasi tentang perusahaan yang meliputi sejarah perusahaan, lokasi berbagai kantor dan franchise, terus pengurus dan penjabat beserta tugasnya, berbagai departemen dan fungsinya, dan seterusnya. Terus keuntungan dari berkas audit permanen itu bisa mempermudah dalam mencari informasi dan referensi karena semua data penting tersedia dalam satu file. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk menyiapkan daftar dokumen semua item penting. Yang ketiga, panduan untuk persiapan program audit berikutnya. Yang keempat, bertindak sebagai buku referensi untuk senior dan asisten lain dalam bekerja. Yang kelima, membantu dalam menyelesaikan rekap tahunan dan laporan auditor. Nah, yang terakhir, membantu meninjau pekerjaan klien. Yang kedua, berkas audit saat ini atau current audit file.
Nah, file audit saat ini berisi informasi mengenai audit yang sedang dilakukan dalam periode yang sedang berjalan. File audit ini mencakup informasi seperti laporan keuangan, laporan audit, neraca saldo, dan lembah kerja. Terus catatan mengenai resiko, pengendalian internal, informasi eksternal yang diterima, pertanyaan audit dan jawabannya diterima dari manajemen, dan masih banyak lagi. Isi file audit saat ini itu biasanya berisi semua informasi yang berkaitan dengan tahun yang sedang diaudit. Informasi tersebut contohnya seperti pertama, program audit untuk tahun ini. Yang kedua, kuesioner pengendalian eksternal yang dikeluarkan untuk klien beserta balasannya. Yang ketiga, entry jurnal. Yang keempat, neraca percobaan. Yang kelima, laporan rekonsiliasi bank dan surat konfirmasi beserta balasannya. Yang keenam, catatan audit. Yang ketujuh, catatan pekerjaan yang dilakukan, dan masih banyak lagi. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi variasi kerja kertas audit. Yang pertama, ukuran dan tingkat kompleksitas. Yang kedua, sifat prosedur audit yang akan dilakukan. Terus selanjutnya, kertas kerja bisa mengajukan kertas kerja audit. Nah, bentuk dan isi kertas kerja audit dapat berbeda dari satu audit ke audit yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis kertas kerja yang dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama, itu program auditor. Yang pertama, program audit. Yang kedua, neraca percobaan bekerja. Yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian. Yang keempat, jadwal utama. Yang kelima, jadwal pendukung. Dan yang terakhir, work-trial balance. Selanjutnya, contoh kertas kerja audit. Nah, itu ada dokumen audit tentang sifat bisnis, terus dokumen audit rapat time, terus bukti proses perencanaan, termasuk program audit dan setiap perubahannya, terus bukti pertimbangan auditor atas pekerjaan audit internal, dan kesimpulan yang dicapai. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kertas audit ini sangat penting bagi auditor untuk mendukung opini audit, untuk membuktikan bahwa auditor melakukan penugasan audit berdasarkan standar dan serta kebijakan yang berlaku. Nah, kertas kerja audit ini harus mencantumkan informasi yang tepat seperti sumber dokumen, periode audit, siapa yang membuat, dan tujuan yang diperoleh dalam pembuatan kertas kerja. Terus kertas kerja audit juga harus ditinjau dengan benar oleh auditor yang lebih berpengalaman. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.